ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, Saudara Sarim Aziz ya, datang dan juga Benny dari Indonesia. Bapak Sarim Aziz ini mewakili Southeast Asia, hadir khusus untuk membicarakan berbagai hal, baik itu tadi ada dalam kerangka kepatuhan terhadap PT Tunas, tapi yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kita telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian. Nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti. Teman-teman sekalian, di antara beberapa temuan yang bisa kami sampaikan adalah untuk komentar spam kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128% dan secara platform ini karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini menyeluruh menyasar berbagai platform, tidak hanya kepada satu platform. Kemudian perubahan ini menunjukkan bahwa pelaku tidak bergantung kepada satu platform, tapi menyeluruh kepada 5 platform. Target utama juga bergeser, teman-teman sekalian. Distribusi sasaran menunjukkan bahwa akun yang paling banyak di spam itu menyasar mereka yang memiliki engagement tinggi, terutama 52% influencer daerah. Kemudian 31% akun instansi pemerintah, 12% media massa. Jadi media massa juga menjadi salah satu target, 5% tokoh publik dan politisi. Kenapa akun-akun ini menjadi sasaran? Pertama, influencer daerah dinilai lebih efektif karena memiliki audiens yang sesuai dengan target. Memantau situs-situs yang melakukan penyiaran ulang atau broadcasting, dan rata-rata adalah broadcasting ilegal, dan biasanya mereka menyertakan tautan kepada situs judi. Ini yang kita lakukan setiap hari, melakukan patroli, mengumpulkan data dari broadcasting ilegal tersebut, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan pemutusan akses. Nah, dari data itu juga tidak jarang kami menemukan beberapa nomor rekening perbankan maupun dari kris ataupun e-wallet lainnya yang itu segera kita koordinasikan dengan PPATK dan OJK untuk dilakukan penutupan terhadap rekening-rekening yang digunakan tersebut. Nah, secara tadi kembali ke pertanyaannya, dengan aparat penegak hukum kita terus-menerus juga melakukan koordinasi, dan ini juga menjadi salah satu atensi dari teman-teman di Polri untuk dilakukan penindakan hukum. Oh, datanya ada berapa yang terkait cabang bola ini Pak di Piala Dunia? Tadi secara umum dari jumlah yang kita tangani itu ada 126.180. Itu sudah termasuk situs dan termasuk platform yang ada di platform media sosial. Nah, kalau judi online-nya ini kan yang terkait dengan Piala Dunia, mereka melakukan tadi broadcasting secara ilegal, itu memang banyak kita temukan di situs-situs tertentu, tetapi dia nge-link ke
adanya peningkatan signifikan penyebaran komentar spam yang mempromosikan judi online pada sejumlah akun media sosial dari berbagai platform. Ini ada, teman-teman bisa lihat itu contoh-contohnya yang bisa kita lihat di kolom komentar. Nah, berdasarkan hasil pemantauan selama 2 minggu terakhir terjadi lonjakan sekitar 128% dibandingkan rata-rata temuan pada periode Januari sampai Juni 2026. Dari hasil analisis kami, hal ini menunjukkan bahwa lonjakan ini merupakan bagian dari aktivitas terorganisir transnasional yang memanfaatkan sistem otomatis atau mesin atau bot untuk memantau media sosial secara real time. Ketika unggahan akun dengan jangkauan tinggi mengalami peningkatan interaksi, sistem tersebut menyebarkan komentar berisi promosi secara otomatis maupun tautan menuju situs judi online. Fenomena ini juga berkorelasi dengan dimulainya Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni yang dimanfaatkan pelaku untuk meningkatkan promosi taruhan olahraga. Kami juga mengidentifikasi dan menindaklanjuti pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun bodong dengan menggunakan mesin atau bot di platform Instagram, Facebook, dan TikTok. Pola ini ditandai dengan komentar berulang yang menyertakan variasi kata kunci dan tagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis dari platform. Nah, berdasarkan hasil analisis jaringan, kami menemukan adanya operasi penyebaran komentar spam judi online yang terhubung dengan berbagai platform judi online, salah satunya tagar Rawit Bet melalui sistem afiliasi. Aktivitas ini dilakukan secara transnasional, terkoordinasi, menggunakan jaringan akun yang terindikasi berbasis di India dan Brasil untuk menyebarkan ribuan komentar promosi dalam waktu singkat, terutama pada akun media sosial dengan jangkauan publik yang tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, kami terus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital untuk melakukan penanganan. Menurut pantauan kami, komentar promosi judi online tersebut paling banyak tersebar di platform yang dinaungi oleh Meta, yaitu Instagram dan Facebook. Kami merencanakan akan segera bertemu perwakilan Meta untuk menindaklanjuti hal ini. Dan bagi platform lainnya, kami imbau untuk terus memperketat pengawasan judi online di platform digital masing-masing. 1 minggu terakhir, kami intensif juga berkoordinasi dengan pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar penegakan hukum terhadap judi online terus dikuatkan. Atas temuan ini, kami juga berkoordinasi dengan OJK dan PPATK untuk melakukan langkah-langkah mitigasi. Kami semua siaga dalam memberantas kejahatan digital transnasional ini. Selanjutnya, kami berterima kasih atas aduan dari masyarakat dan kami imbau masyarakat untuk terus melapor, mengingat para pelaku terus menggunakan modus baru. Saat ini situs yang terindikasi judi online tersebut sudah ditindak dengan melakukan pemutusan akses atau takedown. Dengan maraknya spam komentar judi online pada berbagai akun media sosial justru menunjukkan bahwa pelaku terus mencari berbagai celah untuk mempromosikan aktivitas ilegalnya. Kami juga menghimbau masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Menjaga ruang digital nasional adalah tanggung jawab kita bersama. Kami membutuhkan kerjasama masyarakat, kewaspadaan masyarakat, kesediaan untuk melaporkan konten yang mencurigakan, serta sikap untuk tidak ikut menyebarkannya merupakan bagian penting dalam memutus rantai penyebaran judi online. Kami mengapresiasi peran rekan-rekan media dalam menyampaikan informasi yang akurat serta turut mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online. Memantau
situs-situs yang melakukan penyiaran ulang atau broadcasting, dan rata-rata adalah broadcasting ilegal, dan biasanya mereka menyertakan tautan kepada situs judi. Ini yang kita lakukan setiap hari, melakukan patroli, mengumpulkan data dari broadcasting ilegal tersebut, dan kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan pemutusan akses. Nah, dari data itu juga tidak jarang kami menemukan beberapa nomor rekening perbankan maupun dari kris ataupun e-wallet lainnya yang itu segera kita koordinasikan dengan PPATK dan OJK untuk dilakukan penutupan terhadap rekening-rekening yang digunakan tersebut. Nah, secara tadi kembali ke pertanyaannya, dengan aparat penegak hukum kita terus-menerus juga melakukan koordinasi, dan ini juga menjadi salah satu atensi dari teman-teman di Polri untuk dilakukan penindakan hukum. Kalau datanya ada berapa Pak yang terkait taruhan bola ini Pak di Piala Dunia? Tadi secara umum dari jumlah yang kita tangani itu ada 126.180. Itu udah termasuk situs dan termasuk platform yang ada di platform media sosial. Nah, kalau judi online-nya ini kan yang terkait dengan Piala Dunia, mereka melakukan tadi broadcasting secara ilegal, itu memang banyak kita temukan di situs-situs tertentu, tetapi dia nge-link ke situs judi online-nya. Ya, demikian ya.